Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat Putra. Saya adalah seorang mahasiswa dari Universitas Negeri Malang dan pada bidang jurusan Matematika Murni. Dan pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan hasil presentasi kami atau mungkin akan menjelaskan hasil proyek kami, yaitu berjudul tentang Intelligent Tutoring System berbasis Bayesian Knowledge Tracing dengan dukungan Black Box AI untuk materi aljabar pada platform website. Nah, oke. Lalu pada kali ini ada beberapa hal yang akan dijelaskan oleh saya dan teman-teman kelompok saya, yaitu yang pertama adalah latar belakang, lalu yang kedua ada bagian rumusan masalah, lalu yang ketiga ada tujuan, lalu yang keempat ada kajian pustaka, lalu yang kelima ada metodologi penelitian, lalu yang keenam itu ada tahapan pengembangannya, lalu yang ketujuh ada hasil dan pembahasan, lalu yang terakhir itu adalah kesimpulan dan saran. Nah, pada kesempatan kali ini, di mana saya akan menjelaskan kepada Anda tentang bagian latar belakang, yang dimana Intelligent Tutoring System atau ITS yaitu merupakan sebuah sistem pembelajaran berbasis komputer yang dirancang untuk menyesuaikan instruksi dengan kebutuhan individu siswa berdasarkan karakteristik dan tingkat pengetahuan mereka. Di mana pendekatan ini berupaya meniru efektivitas seorang tutor manusia, memberikan umpan balik adaptif dan jalur pembelajaran yang dipersonalisasi. Nah, lalu salah satu komponen krusial dalam sistem ini adalah pemodelan pengetahuan siswa yang memungkinkan sistem untuk melacak dan memprediksi pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran seiring waktu. Nah, lalu selanjutnya adalah di bagian rumusan masalah, di mana berdasarkan latar belakang yang telah saya jelaskan sebelumnya, di mana saya dan teman-teman kelompok saya berfokus pada 3 masalah utama yang ingin kami pecahkan, yaitu di mana yang pertama adalah bagaimana penggunaan black box AI dalam perancangan website Intelligent Tutoring System untuk materi aljabar. Lalu yang kedua di mana bagaimana kerja algoritma Bayesian Knowledge Tracing dalam pengembangan Intelligent Tutoring System. Lalu yang ketiga, di mana apakah semua fitur sudah bekerja sesuai kegunaannya dalam website pengembangan Intelligent Tutoring System. Nah, lalu selanjutnya adalah di bagian tujuan, di mana berdasarkan latar belakang yang telah saya jelaskan sebelumnya, di mana saya dan teman-teman kelompok saya berfokus ingin terhadap 3 tujuan utama yang ingin kami capai. Yang dimana yang pertama adalah ingin mengetahui apakah penggunaan black box AI dalam perancangan website Intelligent Tutoring System untuk materi aljabar. Lalu yang kedua mengetahui kerjasama algoritma Bayesian Knowledge Tracing dalam pengembangan Intelligent Tutoring System. Lalu yang ketiga di mana kami ingin mengetahui semua fitur bekerja sesuai kegunaannya dalam website pengembangan Intelligent Tutoring System. Memasuki kajian pustaka, kita perlu memahami apa itu Intelligent Tutoring System atau ITS. ITS merupakan sistem pembelajaran adaptif yang dirancang untuk memberikan instruksi personal layaknya tutor manusia dengan cara menyesuaikan materi berdasarkan tingkat pemahaman individu siswa. Berbeda dengan platform daring konvensional, ITS secara aktif menginterpretasi perilaku dan kebutuhan siswa untuk menyajikan konten yang relevan. Implementasi AI dalam sistem ini menjadikannya solusi alternatif untuk meningkatkan kualitas akademik melalui pendekatan yang personal dan adaptif. Salah satu algoritma cerdas yang kami gunakan dalam ITS ini adalah Bayesian Knowledge Tracing atau BKT. BKT merupakan model berbasis Hidden Markov Model yang melacak status penguasaan pengetahuan siswa secara real-time. Algoritma ini tidak hanya menilai benar atau salahnya jawaban, tetapi juga memperhitungkan probabilitas siswa menebak atau melakukan kesalahan tidak sengaja. Secara sistematis, model ini beroperasi menggunakan 4 parameter utama, yaitu pengetahuan awal atau PL0, lalu transisi belajar PT, lalu sleep disingkat PS, dan tebakan PG. Probabilitas penguasaan materi ini diperbarui secara rekursif setiap kali siswa menjawab soal. Dalam konteks yang lebih luas, Artificial Intelligence atau AIT bertujuan untuk memungkinkan mesin menjalankan tugas dengan kemampuan penalaran dan pemecahan masalah seperti manusia. AI mampu beroperasi secara mandiri tanpa menunggu instruksi langsung dari pengguna. Dalam pendidikan, AI berfungsi sebagai tool cerdas yang menyesuaikan sistem pembelajaran berdasarkan kemampuan individu, gaya belajar, dan preferensi siswa untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Pemanfaatan AI dalam pengembangan website dapat meningkatkan inovasi pembelajaran melalui umpan balik otomatis dan asisten pengajar virtual. Fokus materi dalam penelitian ini adalah aljabar, yang merupakan cabang matematika fundamental sebagai landasan berbagai disiplin ilmu lainnya. Dengan dukungan AI dan algoritma BKT, pengalaman belajar aljabar menjadi lebih personal sehingga siswa dapat menguasai konsep-konsep abstrak dengan lebih efektif. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan pengembangan model ADDIE,
Model ini dipilih karena bersifat iteratif, di mana evaluasi dilakukan pada setiap akhir siklus sehingga memberikan fleksibilitas jika diperlukan perubahan. Berdasarkan kerangka kerja ini, terdapat 5 tahap utama yang dilalui untuk memastikan Intelligent Tutoring System dapat berfungsi dengan baik dalam pembelajaran aljabar. Masuk ke dalam metode penelitian yang pertama adalah analisis. Nah, pada penelitian ini dilakukan analisis kebutuhan dalam pengembangan intelijen tutoring system untuk pelajar siswa pada website sehingga kinerja website dapat selaras dengan tujuan penelitian. Akan dilakukan 3 langkah berikut. Yang pertama, analisis algoritma, di mana analisis algoritma pengembangan intelijen tutoring system berdasarkan algoritma pengembangan intelijen tutoring system, peneliti akan menggunakan algoritma Bayesian Knowledge Stretching atau BKT untuk mengukur kemampuan siswa. Hmm, Menurut Corbett dan Anderson, BKT adalah algoritma pemodelan siswa atau student modeling yang paling populer digunakan untuk intelligent tutoring system. Yang kedua adalah analisis kebutuhan website. Nah, seperti gambar pada satu, model penelitian AD analisis kebutuhan website pada penelitian ini diperlukan agar pengembangan ITS dapat dilakukan secara optimal. Nah, peneliti akan menganalisis kebutuhan website, framework, dan tools yang sesuai untuk mendukung metode pada penelitian. Yang ketiga, analisis instrumen penelitian Nah, ini dilakukan untuk merancang butir soal yang selaras dengan kurikulum serta mampu menggambarkan kemampuan aljabar siswa secara tepat. Pada tahap ini, penelitian menetapkan materi yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan instrumen. Nah, peneliti menggunakan buku dengan judul Cambridge IGCSE Math Students Book. Yang kedua adalah desain. Nah, setelah melakukan analisis terhadap rumusan masalah, peneliti menyusun alur penelitian yang disajikan dalam bentuk diagram alir. Selanjutnya, berdasarkan diagram alir penelitian yang telah dirancang, peneliti mengembangkan beberapa konsep sebagai landasan penelitian. Yang pertama adalah proses bisnis website. Website ITS dirancang dengan arsitektur client server. Sistem diawali dengan autentikasi dan pretest untuk memetakan kemampuan awal siswa. Respons siswa diproses secara real-time menggunakan algoritma BKT untuk menghitung penguasaan konsep. Hasil analisis digunakan dalam penyajian materi adaptif dan umpan balik otomatis, serta seluruh aktivitas siswa disimpan sebagai data evaluasi. Yang kedua, konsep pengembangan website. Website dikembangkan menggunakan arsitektur client server untuk mengintegrasikan antarmuka pengguna, basis data, dan modul kecerdasan buatan. Sisi klien dirancang ramah pengguna dan adaptif dengan fitur utama berupa login, pengerjaan soal, dan umpan balik. Sementara itu, sisi server dibangun menggunakan framework Flash untuk mengolah basis data siswa dan memproses algoritma Bayesian Knowledge Tracing (BKT). Proses pengembangan dilakukan menggunakan Visual Studio Code dengan dukungan Black Box AI guna mempercepat dan mengefisienkan pembuatan website. Yang ketiga adalah develop. Nah, pada tahap develop, dikembangkan intelijen tutoring system berbasis website pembelajaran aljabar yang adaptif dan personal dengan arsitektur client server, sehingga antarmuka, basis data, dan modul kecerdasan buatan terintegrasi. Pendekatan utama yang digunakan adalah BKT untuk melacak perubahan penguasaan konsep siswa berdasarkan jejak belajar. Setelah prototipe stabil, dilakukan uji kelayakan meliputi fungsionalitas, akurasi adaptasi, kesesuaian materi, dan kualitas antarmuka. Hasil penilaian digunakan sebagai dasar revisi sistem, seperti penyempurnaan bank soal, umpan balik, dan aturan penyajian materi, guna memastikan kesiapan sistem sebelum implementasi lapangan. Yang terakhir adalah evaluasi. Setelah sistem intelijen tutoring system berbasis Bayesian dan Black Box AI diimplementasikan dalam pembuatan website, peneliti melakukan tahap evaluasi untuk menilai kualitas dan kinerja sistem. Evaluasi usabilitas dilakukan dengan menggunakan instrumen sistem usability scale atau SUS guna mengukur tingkat kemudahan penggunaan, kenyamanan, serta penerimaan pengguna terhadap platform berbasis website yang dikembangkan. Selain itu, dilakukan pengujian black box untuk memastikan bahwa seluruh komponen antarmuka pengguna dan fungsi sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan website. Pada slide ini, saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan pada tahap analyze, yang merupakan tahap awal dan sangat krusial dalam pengembangan suatu sistem. Tahap analisis dilakukan untuk menentukan fondasi sistem berdasarkan dengan kebutuhan pengguna dan juga tujuan dari pembelajaran. Analisis difokuskan pada 3 aspek utama, yaitu algoritma pengembangan intelijen tutoring system, kebutuhan website, dan juga instrumen penelitian. Pertama, dari sisi algoritma,
Hasil analisis menunjukkan bahwasannya Bayesian Knowledge Tracing atau BKT merupakan algoritma yang tepat untuk memodelkan penguasaan konsep secara real-time. Algoritma ini menghitung probabilitas penguasaan materi aljabar berdasarkan respon benar dan juga salah dari siswa. Selain itu, penggunaan Blackbox AI dalam pengembangan website membantu dalam mempercepat proses implementasi sistem tanpa harus membangun model dari nol. Yang kedua, analisis kebutuhan website menunjukkan bahwasannya sistem dikembangkan menggunakan arsitektur client-server untuk mendukung pemrosesan data secara terpusat. Framework Flash digunakan untuk mengolah basis data yang menyimpan profil serta riwayat jawaban dari siswa, sehingga sistem dapat melakukan perhitungan dalam pembaruan tingkat penguasaan konsep secara dinamis. Yang ketiga, pada analisis instrumen penelitian dilakukan pemetaan materi aljabar berdasarkan Cambridge Math Students Book ke dalam komponen knowledge yang terstruktur. Hasil analisis menunjukkan bahwa instrumen soal yang disusun telah mampu valid dan mampu merepresentasikan kemampuan aljabar secara akurat sehingga layak digunakan dalam sistem sebagai dasar pemberian pembelajaran secara adaptif. Selanjutnya adalah tahap desain yang berfokus pada perancangan proses bisnis dan juga pengembangan website dari sistem intelligent tutoring system yang diusulkan. Yang pertama, dari sisi perancangan proses bisnis. Sistem ITS dirancang untuk mendukung pembelajaran adaptif yang terintegrasi dengan algoritma BKT. Proses pembelajaran dimulai dengan pemberian pretest untuk menetapkan parameter awal kemampuan dari siswa. Selanjutnya, sistem akan memproses respon siswa secara real-time dan menghitung probabilitas penguasaan konsep menggunakan algoritma BKT. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, sistem akan secara otomatis menentukan langkah pembelajaran selanjutnya, apakah akan diberikan materi lanjutan atau diarahkan ke dalam sesi remedial. Seluruh aktivitas belajar termasuk riwayat pembelajaran, riwayat jawaban, dan juga perkembangan kemampuan akan direkam ke dalam basis data untuk mendukung personalisasi pembelajaran yang berkelanjutan. Yang kedua, aspek pengembangan website. Sistem dibangun menggunakan arsitektur client-server dengan menggunakan framework Flash. Penekanan ini bertujuan untuk memisahkan antara antarmuka pengguna dan juga logika pemrosesan data serta algoritma BKT. Pengembangan algoritma dilakukan melalui integrasi Blackbox AI, sementara penyusunan struktur dan logika pemrograman dikerjakan menggunakan Visual Studio Code. Dengan desain ini, sistem diharapkan memiliki fleksibilitas yang baik, antarmuka yang ramah, dan juga pengelolaan data siswa dan komputasi algoritma secara efisien dan juga efektif. Kemudian tahap development, yaitu tahap realisasi rancangan desain dan struktur algoritma ke dalam sistem yang fungsional. Tahap pengembangan difokuskan pada pembangunan aplikasi intelligent tutoring system berbasis website untuk materi aljabar. Pada tahap ini, seluruh komponen yang telah dirancang sebelumnya, mulai dari antarmuka pengguna, basis data, hingga modul kecerdasan buatan, diintegrasikan ke dalam satu arsitektur client-server. Gambar pada slide ini menunjukkan alur sistem, di mana klien atau pengguna mengakses website melalui browser. Kemudian permintaan dikirim ke web server. Server akan memproses permintaan tersebut melalui controller dan modul BKT untuk menghitung tingkat penguasaan konsep dari siswa. Hasil perhitungan kemudian disimpan ke dalam database dan dikembalikan ke klien dalam bentuk respon pembelajaran yang disesuaikan. Proses pengembangan sistem dilakukan menggunakan Visual Studio Code sebagai kode editor dan juga framework Flash sebagai kerangka kerja utama. Selain itu, teknologi Blackbox AI dimanfaatkan untuk membantu mempercepat penulisan sintak program dan juga penyusunan dari struktur logika website, sehingga pengembangan dapat dilakukan secara lebih efisien tanpa mengurangi ketepatan dari fungsi sistem. Dengan implementasi ini, sistem ITS yang dikembangkan telah mampu menjalankan fungsi pembelajaran yang adaptif sesuai dengan rancangan yang telah ditetapkan pada tahap yang sebelumnya. Setelah itu, tahap implementation, yaitu tahap penerapan sistem intelligent tutoring system yang telah dikembangkan kepada pengguna. Implementasi sistem melibatkan 30 siswa dengan fokus pada materi strike line graphs dan juga differentiation yang sebelumnya telah teridentifikasi sebagai topik yang cukup sulit bagi sebagian besar siswa. Hasil implementasi menunjukkan bahwa topik tersebut menjadi tantangan utama dengan tingkat kesulitan yang dirasakan siswa mencapai 36,7%. Meskipun demikian, dari sisi teknis, sistem menunjukkan kinerja yang cukup baik. Terdapat kendala autentikasi pada 43,3% pengguna, namun secara keseluruhan, proses pembelajaran tetap berjalan dengan stabil dengan tingkat keberhasilan mencapai 83,3%. Hal ini menunjukkan bahwa sistem mampu mempertahankan fungsionalitas pembelajaran meskipun terdapat kendala teknis di awal penggunaan.
Keberhasilan penerapan algoritma BKT juga terkonfirmasi melalui respon siswa, di mana 83,3% siswa merasakan bahwa tingkat kesulitan soal dapat menyesuaikan secara real-time dengan kemampuan mereka. Selain itu, fitur feedback yang disediakan sistem dinilai membantu oleh 90% siswa dalam memahami kesalahan dan memperbaiki pemahaman dari konsep. Dampak implementasi sistem terlihat pada hasil post-test di mana mayoritas siswa, yaitu 36,7%, mengalami peningkatan nilai hingga skor 90 dan 10% berhasil dengan nilai sempurna. Hasil ini menunjukkan bahwa ITS yang dikembangkan berpotensi meningkatkan pemahaman konsep dan juga hasil belajar siswa secara signifikan. Yang terakhir, tahap evaluation, yaitu tahap evaluasi kinerja dan efektivitas dari sistem intelijen tutoring system setelah diimplementasikan kepada pengguna. Proses evaluasi melibatkan 30 siswa dengan fokus pada materi straight line graphs dan juga differentiation yang sebelumnya telah diidentifikasi sebagai materi dengan tingkat kesulitan yang relatif tinggi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa topik tersebut memang menjadi tantangan utama bagi siswa dengan tingkat kesulitan mencapai 36,7%. Dari sisi teknis, hasil evaluasi menunjukkan bahwa sistem memiliki kinerja yang cukup stabil. Meskipun ditemukan kendala autentikasi pada 43,3% pengguna, proses pembelajaran secara keseluruhan tetap berjalan dengan baik, yang tercermin dari tingkat keberhasilan sistem sebesar 83,3%. Hal ini menunjukkan bahwa sistem mampu mempertahankan fungsionalitas utamanya meskipun terdapat kendala teknis pada tahap awal penggunaannya. Keefektifan algoritma BKT juga terkonfirmasi melalui respon pengguna. Sebanyak 83,3% menyatakan bahwa tingkat kesulitan soal dapat menyesuaikan secara real-time dengan kemampuan mereka, sehingga pembelajaran terasa lebih personal. Selain itu, fitur feedback dinilai membantu oleh 90% siswa dalam memahami kesalahan dan memperbaiki pemahaman terhadap konsep. Dampak evaluasi juga terlihat pada hasil post-test, di mana mayoritas siswa, yaitu 36,7%, mengalami peningkatan dengan skor mencapai 90, dan 10% siswa berhasil memperoleh nilai sempurna. Temuan ini menunjukkan bahwa ITS yang dikembangkan tidak hanya berjalan secara teknis, tetapi juga efektif dalam meningkatkan pemahaman konsep dan hasil belajar siswa. Sebagai kesimpulan, pengembangan intelijen tutoring system berbasis Bayesian Knowledge Tracing dengan dukungan Black Box AI untuk materi aljabar telah berhasil diimplementasikan menggunakan model pengembangan ADDIE. Hasil uji coba terhadap 30 siswa menunjukkan bahwa algoritma BKT efektif dalam melacak penguasaan konsep siswa secara real-time. Hal ini dibuktikan dengan 83,3% siswa menunjukkan adanya penyesuaian tingkat kesulitan soal sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Dampak penerapan sistem terlihat secara signifikan pada peningkatan hasil belajar, di mana distribusi nilai post-test mengalami peningkatan yang cukup tajam jika dibandingkan dengan pretest. Sebanyak 36,7% berhasil mencapai nilai 90, yang menunjukkan adanya peningkatan pemahaman terhadap konsep aljabar. Selain itu, sistem dinilai memiliki antarmuka yang mudah digunakan, serta stabil dalam menyajikan materi pembelajaran dan juga umpan balik yang otomatis. Meskipun masih ditemukan kendala teknis pada model autentikasi yang mempengaruhi persepsi awal pengguna, hal tersebut tidak mengurangi fungsi secara keseluruhan. Dengan demikian, intelijen tutoring system yang dikembangkan dapat dinyatakan valid dan efektif sebagai media pembelajaran adaptif yang mampu membangun dan menjembatani kesenjangan dari pemahaman siswa dalam pembelajaran. Sekian presentasi dari kami mengenai intelijen tutoring system. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.